Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Teman Otomotif. Salam sehat untuk teman semuanya. Teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial cara menangani starter motor CBR 150 yang R ya. Ini 150 CBR 150R dengan keluhan tidak bisa di starter ya teman. Dan ini hanya bunyi cetik-cetik di bagian dinamonya ya. Mungkin coba saya cek dulu. Kontak on, yaitu terdengar suara keras sekali ya teman, cetik-cetik di bagian bending starternya ya, atau otomatis starternya yang berada di bawah jok ini ya. Dan ini sangat keras sekali, dan ini kata mas atau om yang punya motor ini kondisi aki masih baru ya, pergantiannya belum terlalu lama. Dan ini coba saya buka langsung di bagian dinamo starternya ya teman, dan saya ingin melihat kondisi arangnya ya. Kemungkinan ini juga habis untuk arangnya, dan saya coba untuk membuka dinamo starternya. Sebelum membuka dinamo starter, ini harus dibuka dulu ya teman, di bagian cover yang ada tulisan Hondanya ini, baut ini serta ini ya teman, dan di bawahnya lagi untuk bagian pembukaan dinamo starter ya. Dan ya, saya bongkar dulu untuk bagian covernya ya teman. Tonton terus video ini teman, jangan skip ya. Dan ternyata ada baut yang di bagian ini juga ya teman, baut yang di dalam itu. Teman, setelah pembukaan baut yang ini ya, yang di dalam ini serta ini dan ini juga harus dilepas ya teman, serta di atasnya untuk sedikit ditarik ke luar ya, karena berhubung ini bautnya agak susah dilepas, jadi saya buka aja seperti ini ya teman. Langsung dilepas untuk bagian dinamo starter yang ada kunci 10 nya ya, yang di dalam ini atas bawah menggunakan kunci T ya. Oke teman, setelah baut dinamo starternya yang atas bawah untuk kunci 10 sudah dilepas, dan mohon maaf tadi ada kendala teknis di kamera ya teman. Dan ini saya lanjutkan untuk mencopot bagian dinamonya ya, karena ini agak susah jadi, dan kondisinya belum pernah dibuka ya. Ini saya berikan semprotan untuk WD ya, biar melunakkan untuk bagian sealnya ya, supaya bisa dilepas keluar untuk dinamonya sedikit saja, satu semprotan untuk WD. Dan congkel di bagian sudut-sudutnya ya teman, seperti ini. Hati-hati ya teman, jangan terlalu dipaksakan, hati-hati dan sabar untuk bagian pelepasan dinamo ini ya. Dan ya seperti ini teman, itu sudah mulai terangkat keluar ya, untuk sealnya sudah kelihatan seperti ini, dan langsung saja ditarik untuk dikeluarkan ya, dan dilepas. Dan ya seperti ini ya teman, karena ini posisinya memang agak susah ya. Dan dilanjutkan untuk melepas baut 10 ya, untuk kabel yang menempel dinamo ya teman. Oke teman, untuk melepasnya seperti ini ya. Ini karet penutup bautnya ditarik ke atas. Ini sendalnya nanti. Lalu menggunakan kunci 10 2 biji ya. Dan ini sudah saya modifikasi ya, saya tipiskan untuk ujungnya supaya ini masuk ke bagian 10 yang di bawah ya teman. Memang harus wajib menggunakan kunci 10 yang tipis ya, seperti ini. Pelan-pelan saja ya teman, yang penting terlepas untuk bautnya ya. Untuk menahan kunci 10 yang di bawah harus ditipiskan kuncinya ya, atau kunci yang tipis. Lalu sudah kendor ya, memang agak susah untuk bagian baut ini. Dan seperti ini ya teman, sudah saya lepas. Langsung saja saya akan buka untuk bagian dalamnya ya. Kita lihat untuk arang starternya ya, atau cool boosternya. Oke teman, saya akan membuka langsung untuk kondisi dinamonya ya, menggunakan kunci T7 ya untuk membuka baut ini. Kunci T7 atau kunci 7 ya teman, bisa langsung saja buka, tapi lebih enak menggunakan kunci T ya, yang ukuran 7 ini,
karena di Honda itu untuk dinamonya memang menggunakan kunci 7 ya, ukuran nomor 7. Dan ini karena kondisinya sudah untuk arah pemasangan magnetnya sudah tertutup, jadi saya menggunakan beri coretan di arah magnetnya. Oke teman, sudah terbuka untuk bagian atasnya, dan ini ringnya harus dihafalkan juga untuk pemasangan ini nanti seperti ini ya, dan diikuti untuk ring atom yang merah, lalu ring besinya ya yang double 2 seperti ini. Ini kondisi magnetnya ya seperti apa untuk dalamannya ya. Ini magnetnya sangat kotor sekali ya teman, dan untuk magnetnya masih kuat, masih aman dan kotor. Dan ya ini teman, untuk kondisi full poster motor CBR ini ya, ini sepertinya masih original, ini belum pernah diganti, dan ini sudah saatnya untuk penggantian full poster yang baru ya, karena yang di bagian untuk arus dari aki yang plus ini sudah tipis ya, sudah bisa memutarkan lagi untuk angkernya ini. Jadi nanti saya akan ganti dengan yang baru, dan ini saya cuci dulu supaya bersih ya teman. Pencuciannya bisa menggunakan bensin atau langsung disemprot dengan kompresor juga bisa ya teman. Untuk melepas full poster bagian ini, kita lepas dulu di bagian kunci ini ya teman, yang 10. Lalu di bagian ini ringnya ada 4 biji ya, untuk ring ini dihafalkan, dan 3 biji untuk ring atomnya ya, yang seterusnya ada 3, dan ringnya ini 1 ya teman. Oke, saya lanjut teman, langsung dilepas untuk bagian ini ya, rumah full posternya, bautnya, dan ini masih aman ya, masih bisa untuk dikunci menggunakan obeng plus. Nah, nanti jangan sampai kebalik untuk penempatan untuk groundnya itu di sebelah kiri ya teman. Dari ini tempat baut sebelah kiri ya, sebelah sininya, karena kalau di sebelah sini nggak bisa, nanti kejauhan ya. Di sebelah ini karena ini ada petunjuknya ya, untuk apa ini, penopangnya ini untuk groundnya. Lepas. Ya, nanti ini ring atomnya juga yang kotak ini di bagian sini ya teman, pemasangannya ya. Oke, langsung saja saya cuci bersih semuanya, dan nanti saya pasang full poster yang baru teman. Oke, untuk di bagian angkernya bisa diamplas sedikit ya teman, supaya tidak terlihat gosong ini di bagian ini ya, menggunakan amplas yang tipis supaya untuk memperlihatkan tembaganya lebih bersih ya. Dan sedikit lap juga, dan mantap, bersih. Untuk membersihkan magnetnya cukup dilap-lap saja seperti ini ya teman, jangan menggunakan bensin ya, karena bisa membuat lemnya itu tidak kencang ya. Ini mending dilap-lap saja untuk bagian dalam menggunakan lap secara bersih ya teman. Oke, lanjut teman, ini saya sudah menyediakan full poster yang baru ya, langsung dipasang lagi untuk ring-ringnya ini yang ada 4 ini. Untuk ring atomnya ada 3, ring besinya 1 ya, dan dilanjutkan untuk murnya, lalu kencangan ya teman, menggunakan kunci 10. Untuk pengencangannya di baut ini dikira-kira saja ya teman, jangan terlalu kencang sekali karena bisa pecah untuk dalamnya ya. Yang penting sudah kencang set gitu ya, dan ya sudah cukup. Oke, dilanjutkan lagi untuk pemasangan cover ya, serta ini untuk plat kotak ini yang di bawah wajib dipasang ya teman, jangan sampai ketinggalan, karena ini penting sekali untuk full posternya agar tidak miring dan presisi di saat perputaran angkernya ya teman, wajib sekali. Ya, lanjut untuk pemasangan cover ya. Harus pas seperti pertama kita membuka ya teman, kurang lebih seperti ini. Dan untuk pemasangan baut pertama ya, untuk penahan covernya dan ringnya juga wajib dipasang ya teman,
Dan nanti selanjutnya untuk langsung dipasang saja bagian full booster yang di main ya, atau groundnya ya. Ya, lanjut untuk pemasangan bagian full booster atau arang yang bagian ground ya teman. Dan ringnya itu wajib dipasang untuk bagian bawahnya teman. Lalu kencangan seperti biasa. Ya, harus kencang dan berikan sedikit WD ya, atau oli untuk baut di bagian ground yang bagian arangnya ya. Ini karena rentan sekali macet ya teman, harus dikasih sedikit pelumas supaya nanti suatu saat pergantian itu jadi aman untuk membuka lagi ya teman. Oke, lanjut untuk pemasangan per ya, dimasukkan ke dalam cover ya teman, dan lalu dimasukkan juga untuk arangnya ini. Dan nanti saat pemasangan angkernya saya berikan jepitan ya, supaya mudah untuk memasang arangnya ya. Dan ini saya masukkan dulu untuk bagian kedua arangnya nanti. Ya, sudah masuk, lalu saya tambahkan jepitan seperti ini teman ya, jepitan aki, karena ini supaya mudah untuk memasukkan angkernya ya teman. Dan ini untuk per yang kedua ya, untuk bagian arus plusnya ini dipasang juga, dan nanti juga saya berikan jepitan lagi ya teman. Dan seperti ini teman, langsung dijepitkan lagi ya seperti tadi. Dan sebelum pemasangan angkernya ini wajib ringnya dipasang lagi ya teman, jangan sampai ketinggalan ya. Ini untuk bagian ring yang tipis itu di bagian pertama memasuki angkernya ya, dan yang tebal itu di bagian luar, lalu diberikan sedikit stempet ya atau vaseline. Ini berfungsi untuk biar supaya perputarannya itu halus ya teman, tidak ada suara bunyi nguk. Itu kalau kekeringan bisa bersuara seperti itu ya tadi, nguk. Dan ini supaya lebih mulus dan jreng gitu ya starternya teman. Oke, sudah mantap sekali, ini angkernya sudah pas. Lanjut lagi pemasangan magnetnya ya teman. Untuk magnetnya ini sudah ada cekungan yaitu atau tanda kotak, dan diluruskan untuk bagian baut yang arus plus ya teman, seperti ini yang harus diluruskan karena itu ada dudukannya. Yang ini yang ompong itu harus lurus dengan baut yang plus ya, yang arus aki ya, ditekan. Dan dilanjutkan untuk pemasangan tutupnya ya, ini ada ringnya juga teman, jangan sampai lupa kembali ya. Ini untuk yang bagian ring yang agak tebal dimasukkan pertama ya teman, yang seperti ini. Langsung dilanjutkan lagi untuk ring yang agak tipis dan ring atomnya. Lalu ini untuk ring yang ada kakinya ini dimasukkan dulu seperti itu ya teman. Langsung diluruskan sejajar dengan garis yang pertama kali kita membuka ya teman. Dicari untuk garisnya harus lurus ya, supaya nanti memasukkan baut yang panjang itu langsung ke dratnya ya teman. Diluruskan ya, ini adalah garis petunjuk untuk pemasangan supaya lurus dengan drat untuk bautnya ya teman. Langsung sampai bunyi klek. Oke, perputaran angker harus bebas ya teman, tidak serat atau keras. Lalu dipasangkan kembali untuk baut yang panjang ini ya teman, menggunakan kunci 7 ya teman, atau kunci T7. Oke, sudah kencang ya teman. Dan ya ini teman, mohon maaf ya tadi saat pemasangan ringnya ini saya ketinggalan satu untuk ring besinya ya teman. Ini kan tadi saya ada 4 ya, ini cuma 3 yang saya pasang, dan ini saya pasang lagi ya itu. Nah ini ketinggalan, jadi saya pasang lagi. Jumlahnya ada 4 ring plat dan 3 atom ya, jadi 4. Langsung saja saya pasangkan kembali ya teman. Dan ini saya kencangkan, sekiranya sudah kencang, set. Oke, sudah selesai untuk perakitan full boosternya, tinggal saya pasangkan ke motor saja ya teman. Oke teman, lanjut, bautnya sudah saya pasangkan, dan ini kabelnya harus sejajar ke arah seperti semula ya teman. Dan langsung saja saya akan pasang ke motornya lagi. Dan di bagian ini juga agak susah juga ya teman untuk memasukkan dinamonya kembali kedudukannya teman, harus sabar ya. Seperti ini ya teman prosesnya, karena ini saya tidak mencopot untuk knalpot, jadi saya harus memasangnya dengan sabar ya. Yang penting masuk lagi kedudukannya ya teman. Oke, sudah masuk kedudukannya teman untuk dinamonya, dan ini saya pasangkan kembali untuk baut 10 yang atas bawah ya teman. Oke teman, setelah sudah kencang bautnya, langsung saja dites ya. Ini belum saya rapikan untuk cover-covernya ya, nanti dulu saya mau tes.
kunci kontak on, on, lalu pencet bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk starternya sudah jalan, mantap. Mesinnya masih halus ya teman, karena memang ini motor jarang dipakai ya, kata mas atau omnya yang punya motor ini sering dianggurkan di rumah. Mesinnya halus sekali. Matikan, kontak on lagi ya, 1 2 3. Oke, jreng, mantap. Ini video untuk proses pergantian cool booster atau arang starter sudah berhasil lah teman, dan ini sudah sukses saya kerjakan. Dan inilah video yang bisa saya buatkan untuk teman-teman ya, jika mempunyai keluhan CBR 150R yang kerodongnya ini bermasalah di starter dan hanya bunyi cedik-cedik di bagian jok. Ini sudah ketemu ya, karena memang ini untuk arangnya sudah sangat terlalu lama, dan mungkin ini masih orisinilnya ya, belum pernah diganti, dan ini sudah tipis sekali. Dan ini motor sudah jalan kembali ya untuk starternya ya teman. Oke, begitulah teman video yang bisa saya buatkan. Dan untuk teman yang baru bergabung di channel saya ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin bertanya-tanya tentang sepeda motor, silahkan di kolom komentar ya teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.